mulai sebentar lagi, jadi ada baiknya Bapak Ibu yang ada di sini silakan untuk mute dan juga mematikan kamera agar kita bisa melihat atau menyaksikan webinar ini dan memperhatikan secara seksama dan tidak ada gangguan dari setiap peserta yang ada dikarenakan ada suara yang tidak diinginkan. Nah, lalu yang kedua, silakan Bapak Ibu yang berada di webinar ini di Google Meet, silakan bisa menggunakan full Windows. Nah, agar apa? Agar nanti Bapak Ibu bisa melihat video atau webinar yang ada di Icon Technology dan menjadikan webinar ini menjadi full dan mendapatkan experience atau pengalaman webinar yang lebih lagi dari Icon Technology. Nah, untuk yang ketiga, misalkan Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan melalui kolom fitur Q&A, jadi fitur tanya jawab yang berada di pojok kanan atas. Jadi ada icon segitiga, kotak, dan lingkaran. Silakan di situ Bapak Ibu bisa bertanya di fitur Q&A. Nah, di situ tinggal diklik, Bapak bisa menuliskan pertanyaan dan lalu nanti di sesi pertanyaan akan kita jawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu, seperti itu. Nah, saya sapa lagi bagi Bapak Ibu yang barusan datang. Selamat pagi, dan kita akan mulai sebentar lagi. Nah, oke, sudah ada 65 orang. Nah, kita excited banget ya, Bapak Ibu. Jadi, webinar ini semoga nantinya akan membuat Bapak Ibu memiliki wawasan yang luas lagi mengenai Google Workspace dan Secure with Data dengan Google Workspace seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lebih mengamankan dari perusahaan Bapak Ibu sehingga nanti dari webinar ini Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu yang lebih lagi mengenai hal ini. Seperti itu. Saya ulangi lagi sekali lagi bagi yang barusan datang atau masuk ke dalam ruangan Google Meet, kita akan mulai sebentar lagi. Jadi selamat pagi, selamat datang di webinar Icon Technology. Kita akan mulai sebentar lagi. Jadi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Silakan untuk mute dan juga matikan kamera agar Bapak dan Ibu bisa melaksanakan atau mengikuti Google Meet dengan nyaman. Jadi bisa dimatikan mic-nya, lalu bisa dimatikan kameranya, ada di bagian bawah layar. Jadi bisa dimatikan. Lalu yang kedua, silakan gunakan full Windows agar pengalaman mengikuti webinar ini menjadi lebih luar biasa. Nah, lalu misalkan Anda ingin memberikan pertanyaan, silakan diberikan pertanyaan melalui fitur live Q&A. Jadi nanti teman-teman silakan bisa klik icon di pojok kanan atas. Nah, di situ ada icon segitiga, kotak, dan lingkaran. Silakan diklik icon tersebut. Lalu pilih Q&A, nanti Bapak Ibu silakan bisa menuliskan pertanyaan di dalam situ. Oh ya, perkenalkan sebelumnya saya adalah Radityo Basumurti Atma Sugiyato. Saya adalah account eksekutif dari Icon Technology. Dan nantinya saya juga akan membantu untuk mengedukasi bahwa apa sih sebenarnya security data, pentingnya security data bagi perusahaan dan bagaimana hal tersebut bisa membantu perusahaan menggunakan Google Workspace seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kita bisa mulai, dan di dalam ruangan ini
sekarang juga ada Pak Johannes selaku dari CEO saya, CEO dari PT Icon Technology, yang nantinya saya akan memberikan waktu untuk beliau untuk memberikan presentasi kepada teman-teman mengenai apa sih sebenarnya Google Workspace itu dan bagaimana Google Workspace bisa membantu Bapak Ibu yang berada di sini untuk lebih produktif di masa kolaboratif pandemi seperti ini. Yang sering WFA, pastinya tentunya agak kesulitan mengenai bekerja berkolaborasi. Nah, Google Workspace menjadi salah satu solusi mengenai hal tersebut. Saya persilakan pada Pak Johannes Chandra untuk melanjutkan presentasinya. Oke, thank you. Ibas ya sudah melakukan pembukaan. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara webinar kami pagi ini. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Jadi mungkin buat yang sudah pernah mengikuti acara webinar kita sebelumnya ya. Jadi ini adalah merupakan kelanjutan ya dari yang sebelumnya. Jadi kita akan membahas lebih dalam lagi dengan topik utama kita adalah untuk memperkenalkan beberapa fitur ya, terutama dari sisi data security. Bagaimana Google Workspace ini bisa kita manfaatkan dan kita gunakan untuk mengamankan data perusahaan. Nah, sebelum kita masuk ke acara atau detail materi dan informasi lebih dalam, kita punya video singkat ya mengenai Google Workspace. Mungkin sambil kita menunggu beberapa partisipan yang akan join, kita coba untuk melihat video singkat berikut. Mungkin Bas silakan di play videonya ya. Thank you. Okay, let's get started. Can we make that orange? Great, there we go. Okay. What do you think, Steve? Steve? Ya, thank you. Semoga memberikan gambaran ya. Ini cukup menarik fiturnya. Jadi mengenai Google Workspace ya. Jadi banyak sekali yang sudah bisa memanfaatkan Google Workspace yang sebelumnya namanya adalah G Suite. Ya. Nah, mungkin saya akan share layar presentasi saya terlebih dahulu ya, supaya saya punya kontrol ya terhadap slide saya. Saya akan coba share layar dulu. Bentar. Oke, semoga udah bisa ya melihat layar presentasi saya, menyambung dari layar presentasi dari Pak Radityo tadi. Jadi kita akan memberikan konten dan materi pagi hari ini mengenai khususnya mengenai data security. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengamankan data perusahaan, bagaimana kita bisa sharing dan kita bisa berkolaborasi lebih lagi dengan kemudahan, akses yang simple gitu ya, dan juga tetap
kita bisa mengamankan data perusahaan dan kita bisa sharing dengan confidence. Nah, nantinya kita akan informasikan beberapa use case dan kita akan demokan langsung ya beberapa hal yang related ke data security yang kita akan bawakan pada pagi hari ini. Ya, nah nantinya apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, jangan lupa untuk submit atau menyampaikan pertanyaan melalui Q&A panel yang ada di pojok kanan atas ya. Jadi silakan diklik icon yang ada segitiga kotak dan lingkaran itu untuk Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan di mana nanti kita akan go through di akhir sesi webinar ini. Ya, saya Johannes sebagai Chief Executive dari Econ Technology. Kita akan mulai masuk ke materi ya. Nah, mungkin sedikit gambaran ya mengenai Econ Technology dan Google Workspace. Saya cerita sedikit mengenai perusahaan kami, Econ Technology. Kami sudah mulai berdiri di tahun 2008. Jadi sudah cukup lama ya. Jadi pengalaman kami juga journey yang kami ikutin sejak awal mula. Mungkin kalau Bapak dan Ibu sudah menggunakan Google Workspace sejak awal dengan Econ Technology, ada yang tahu nggak namanya apa? Mungkin kuis ya, kuis di awal. Silakan kalau ada yang tahu, silakan ditulis di chat panel nih. Jadi mungkin saya sharing sedikit karena kita udah mengikuti journey dari awal. Google Workspace ini dulunya namanya adalah Google Apps. Nah, itu ada yang menjawab G Suite, salah. Jadi Bapak dan Ibu ikutnya di tengah-tengah nih. Nah, jadi 2006 waktu itu dirilis yang namanya Google Apps ya, ke corporate oleh Google sejak pertama kali diluncurkan untuk enterprise. Sebelumnya hanya ada consumer G Suite, Gmail ya. Jadi yang biasa kita pakai ya, mungkin pada waktu kita sekolah atau pada waktu kita kuliah dulu kapasitasnya mulai dari 500 mega, 1 giga. Jadi salah satu pioner yang memberikan storage yang cukup luar biasa ya. Nah, dari Google Apps berevolusi menjadi Google Apps for Business. Pak Wahyu, tepat sekali. Sayang sekali saya nggak ngasih hadiah kali ini untuk pertanyaan. Tapi nanti tunggu sampai akhir acara ya, kita akan ada souvenir buat Bapak dan Ibu. Nantinya kita akan informasikan lebih lanjut ya. Jadi Google Apps for Business. Nah, setelah itu berkembang lagi, berevolusi menjadi yang namanya G Suite ya. Dan di Oktober kemarin itu ada dilakukan rebranding dan namanya menjadi Google Workspace ya. Jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu yang baru mengikuti Google Workspace itu apa sih ya? Jadi sebenarnya nggak jauh beda, sebenarnya sama aplikasinya dengan G Suite ya. Cuman dari Google selain melakukan rebranding itu ada repackaging ya. Jadi untuk memberikan opsi yang lebih buat perusahaan supaya lebih bisa dapat menyesuaikan gitu ya dengan kebutuhan di perusahaan dengan beberapa opsi dengan costing yang berbeda juga ya. Jadi cukup menarik sekali untuk kita pelajari, untuk kita telusuri, dan terima kasih banyak untuk perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu di webinar kita kali ini. Jadi ini sesuatu yang mungkin baru atau mungkin yang Bapak sudah familiar, tapi pada hari ini kita akan membahas lebih lagi mengenai konsep atau fitur ya, bagaimana kita bisa mengamankan data perusahaan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ini cara kerja kita udah berbeda gitu ya. Jadi kalau dulu kita selalu berbicara mengenai future teknologi gitu kan. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan customer, dengan partner kita bicara mengenai ini loh, G Suite ya, kalau dulu namanya G Suite, future teknologi yang bisa dimanfaatkan sekarang gitu ya. Nah, sekarang benar-benar kejadian nih, di mana kita dengan menggunakan Google Workspace itu kita akan dimudahkan ya. Satu, akses data. Karena semuanya berbasis cloud, maka akses itu akan jauh lebih mudah, jauh lebih simple, tanpa ketergantungan dengan device ya. Terutama di masa pandemi yang mungkin akan segera anniversary nih ya. Jadi mungkin udah 1 tahun ya, nggak terasa
sekali kita udah mengalami perubahan yang sangat luar biasa, di mana remote working ini menjadi the new normal ya buat kita semua. Jadi bekerja itu sekarang bukan lagi menjadi keharusan di dalam sebuah lokasi atau tempat, gitu ya. Makanya Google memiliki konsep baru yang sebelumnya mungkin kita sebut sebagai workplace, nah sekarang menjadi workspace, gitu ya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu tempat yang khusus untuk melakukan pekerjaan kita, tapi di mana saja, any space gitu ya, baik di rumah, mungkin kita lagi di jalan, mungkin kalau kita di mobil lagi nyetir, jangan ya, saya nggak merekomendasikan, mungkin pull over dulu, stop dulu, kita mau membalas email, mau merespon, monggo, silakan. Mungkin kita di tengah-tengah kemacetan, mungkin ada driver ya, kita mau join ke meeting, menggunakan Google Meet, pakai mobile device, bisa kita lakukan. Ya, nah di sini poinnya adalah dengan menggunakan Google teknologi ini, kita sebenarnya enabler ya, enable untuk kita sebagai organisasi, user-user kita dimudahkan supaya kita bisa lebih lagi dalam berkolaborasi dan kita bisa tetap produktif meskipun kita tidak di dalam kantor, gitu ya. Jadi poin utamanya adalah itu, ya. Nah, kita akan melihat lagi lebih jauh, gitu ya. Jadi bagaimana cara kerja kita itu sudah transform gitu ya, mau tidak mau ya kita harus mengikuti gitu ya perbedaan atau perkembangan atau perubahan yang sedang kita alami ini ya. Jadi poin yang pertama adalah jadi tempat itu bukan menjadi sebuah kunci utama untuk kita bisa melakukan pekerjaan ya. Kalau di sini ini tertera bahwa estimated ya, sekitar 48% kita bekerja secara remote ya, tentunya pada masa pandemi ataupun nantinya setelah pandemi. Ya, kita nggak tahu apa yang bakalan terjadi ke depannya, gitu ya. Jadi karena ini adalah pengalaman yang pertama buat kita semua mengalami COVID-19 ya, di mana sangat luar biasa sekali impact-nya, baik dari sisi industri maupun dari segala sisi ya, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita tetap bisa sustain, bagaimana kita tetap bisa produktif, bagaimana perusahaan kita tetap bisa berjalan seperti sebelumnya, gitu ya. Tentunya ini harus didukung dengan teknologi, didukung dengan human capital, gitu ya, dengan connection di mana supaya komunikasi kita nggak sampai terputus, gitu ya. Jadi kita harus tetap sustain gitu ya di tengah-tengah pandemi yang kita alami ya. Jadi waktu itu menjadi sangat-sangat berharga sekali. Mungkin kalau Bapak dan Ibu merasakan ya, sebenarnya bekerja di kantor dan dari rumah itu lebih produktif mana sih? Nah, ini yang mungkin menjadi pro kontra, Bapak dan Ibu bisa menjawab sendiri, tapi kalau yang saya pribadi rasakan, pekerjaan tidak menjadi lebih sedikit gitu ya, tapi mungkin bisa jadi lebih banyak karena informasi yang mengalir tentunya jauh lebih banyak daripada kita kerja di kantor mungkin sebelumnya, gitu ya. Nah, dengan Google Workspace ini akan mengenable kita untuk supaya tetap bisa lebih menjadi lebih produktif juga ya. Tentunya apabila kita memanfaatkan fasilitas dan tools yang diberikan oleh Google ini ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita connect gitu ya, tetap terkoneksi satu sama lain dengan rekan kerja kita, dengan supplier kita, dengan customer kita, dengan partner kita gitu ya. Dan kita bisa tetap produktif dengan kita membuat semuanya secara online ya. Jadi untuk kolaborasi bukan lagi secara offline tapi secara online. Karena di Google Drive itu kita sudah difasilitasi dengan Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Form ya. Mungkin ketika Bapak register atau Ibu register ke webinar kita juga menggunakan Google Form yang kita tempel di website kita. Jadi sangat cepat dan mudah dan kita bisa membuatnya itu dalam waktu yang singkat, gitu ya. Dan juga akses ya. Jadi akses ini juga cukup krusial dan penting. Bagaimana kita bisa menyimpan file kita, menemukan file kita itu dengan mudah dan tentunya dengan cepat juga,
tanpa ada keterbatasan dengan device yang kita gunakan. Jadi tidak harus kita mengakses data kita itu harus ke kantor dulu nih, ke PC yang ada di pojok sana tuh, gitu, tempat duduk saya gitu ya. Jadi dengan Google Drive, kita dengan menggunakan mobile device kita bisa mengakses data yang kita butuhkan. Ya, tentunya dengan kontrol dari admin ya untuk memanage user, memanage data, memanage mobile device, ini akan tetap kita bisa mengamankan data dan user dari threats yang ada dari luar. Ya, jadi itu adalah topik kita hari ini, di mana bagaimana kita bisa mengamankan data perusahaan yang tentunya supaya user itu bisa menggunakan Google Workspace ini dengan jauh lebih maksimal dan juga lebih confidence gitu ya. Nah, jadi effective collaboration ini adalah sesuatu yang penting juga ya. Jadi kalau kita difasilitasi dengan berbagai macam teknologi ya, tanpa adanya teknologi yang efektif dalam kita melakukan collaboration, kita juga akan kurang maksimal gitu ya dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, kita bisa selama bekerja secara remote itu kita akan mengalami proses perubahan di mana informasi yang masuk itu akan jauh lebih banyak daripada sebelumnya ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini menurut survei ya atau informasi dari Igloo Software Report itu 75% kita miss informasi yang penting ya. Mungkin kita perlu mengevaluasi gitu ya. Apakah hal tersebut terjadi dengan kita dan solusinya bagaimana ya. Nah, kalau kita lihat juga selama remote working, selama pandemi COVID-19 ini, itu menurut data dari Google 18 juta ya, 18 millions phishing emails per day yang related ke COVID-19 ya. Jadi ini adalah yang terdeteksi oleh Google terhadap security threats ya. Nah, Google mempunyai machine learning yang sangat-sangat robust sekali. Jadi kita bisa bayangkan ya, machine learning Google dengan networknya Google yang begitu besarnya, itu setiap menit mereka mengidentifikasi 10 juta spam messages. Ya, jadi mereka memfilter setiap menit 10 juta spam di mailbox-nya kita. 694.000 harmful software yang ada di website. Ya, 7.000 URL yang executable atau yang menipu nih gitu. Jadi ini sangat membahayakan buat user kita, terutama yang mungkin kurang paham atau kurang IT savvy ya kita menyebutnya. Nah, bagaimana kita sebagai, mungkin kebanyakan yang hadir adalah sebagai IT atau IT admin gitu ya, memproteksi user kita. Caranya gimana? Bagaimana kita mengamankan data-data perusahaan supaya tidak sampai bocor, atau supaya tidak sampai dicuri orang, atau supaya user tersebut mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja mengeluarkan nih ya informasi-informasi yang penting keluar organisasi ya. Nah, jadi disinilah peran dari teknologi Google sangat penting ya, di mana kita bisa mengurangi ya resiko untuk security issue atau security threats yang kita alami ya. Jadi kalau kita lihat email Gmail ya, jadi sangat secure, sangat terkenal dengan anti spamnya yang luar biasa. Jadi tidak hanya yang di free edition gmail.com, tapi juga lebih lagi untuk yang bisnis atau yang corporate, di mana admin lebih punya kontrol gitu ya terhadap security untuk bisa dimaksimalkan di dalam organisasi. Ya, jadi di sini 99,9% plus ya akurasi untuk memblocking spam. Ya, secara pribadi kami juga experience ya, hopefully Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan Gmail baik untuk pribadi maupun untuk corporate atau perusahaan itu juga mengalami hal yang sama gitu ya, di mana security dari Gmail itu sendiri sangat-sangat baik, sangat-sangat di enterprise level gitu ya untuk memblocking
spam dan juga antivirus. Ya, dan di sini ada security tambahan. Jadi apabila kita mau meningkatkan security level, nah di sini bisa kita gunakan security key, gitu ya, untuk menghindari hijacking. Ya, jadi dengan security key ini tanpa ada USB key atau YubiKey key, ini tidak akan bisa masuk ke akun kita untuk mengakses data yang ada di akun kita. Ya, jadi ini sebagai security layer ya, kita bisa bayangkan seperti two-step verification, tapi menggunakan USB. Jadi selama kita pegang USB ini, kita bisa mengakses data kita. Ya, karena account hijacking ini yang menjadi trending juga ya, tiba-tiba diakses oleh account di negara mana nih, di Brasil atau mungkin di Nigeria atau mungkin di mana gitu ya, yang mungkin terkenal dengan hacking gitu ya, masuk atau impersonate ya, menyamar gitu kan. Jadi dengan account security key ini akan sangat-sangat signifikan meningkat keamanan untuk akunnya kita. Ya, jadi kita bisa lebih secure ya, kita bisa menggunakan Google Workspace ini dengan sangat reliable dan juga comply dengan company policy atau regulasi yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Nah ini juga menjadi sebuah benefit gitu ya. Jadi kalau kita melihat ya, ini mungkin akan sangat bermanfaat dari sisi high level perusahaan atau human capital ya. Jadi kalau sebelumnya kita mungkin hanya close ke area kita saja untuk mendapatkan pool of talents. Ya, nah sekarang sudah didukung dengan teknologi, kita bisa bekerja secara remote dan tidak menutup kemungkinan kita bisa employ atau memanfaatkan talent-talent yang ada di luar daerah atau lokasi di kantor kita, gitu ya. Interview kita bisa adakan secara online dan tidak menutup kemungkinan kita bisa hire talent-talent dari luar negeri untuk kontribusi ke perusahaan kita. Why not, gitu kan? Jadi kita bisa bekerja secara remote, mungkin ada policy-policy yang harus kita adapt, policy-policy yang kita adjust untuk memungkinkan kita bekerja secara remote. Kunci utamanya adalah supaya perusahaan bisa tetap menjadi produktif dan kompetitif di industri masing-masing, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu use case yang mungkin bisa dimanfaatkan, ya. Nah, lebih lagi kalau kita lihat Google Workspace ini bukan cuman email, kalender untuk kita komunikasi gitu ya, tapi lebih daripada itu. Kita difasilitasi dengan Google Drive untuk menyimpan file dan data kita. Dilengkapi dengan search engine dari Google. Lalu ada Google Meet untuk kita bisa melakukan video conference. Nah, saat ini ada sekitar ada 89 partisipan ya, jadi yang bisa mendengarkan suara saya. Jadi tidak menutup kemungkinan hal ini bisa Bapak terapkan di internal organisasi Bapak. Satu, untuk proses marketing, gitu ya, untuk mensosialisasikan produk dan jasanya Bapak. Kedua, untuk kebutuhan internal, gitu kan, untuk briefing SOP, untuk review, untuk sync dengan tim, atau mungkin untuk menginformasikan update terbaru dari perusahaan. Nah, maksud kami adalah kalau misalnya kita bisa memanfaatkan utilisasi aplikasi-aplikasi yang ada yang disediakan oleh Google Workspace, kita coba atau Bapak dan Ibu bisa coba untuk mengevaluasi berapa penghematan yang bisa didapat, gitu ya. Instead of kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbeda, ya kan? Dan itu mengintroduce additional cost di mana mungkin fasilitasnya sudah ada dan disediakan oleh Google Workspace, gitu ya. Jadi mungkin kami sangat menyarankan untuk explore ya lebih dalam bagaimana kita bisa memanfaatkan Google Workspace ini untuk sebagai penghematan biaya atau cost yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, jadi apabila Bapak mau atau berkenan untuk berdiskusi lebih lanjut dengan kita bagaimana untuk meningkatkan adoption nih misalnya, untuk meningkatkan utilisasi Google Chat nih sebagai pengganti WhatsApp gitu ya,
Nah, boleh silakan, kita bisa berdiskusi lebih lanjut, ya. Nah, jadi itu pembuka atau pengantar secara umum mengenai Google Workspace, ya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara lebih lagi mengenai security control. Nah, ini yang menjadi sangat-sangat penting, sangat-sangat perlu kita perhatikan terutama buat Bapak dan Ibu sebagai IT admin atau yang mengawasi untuk security data di perusahaan. Ya, nah saya akan handover kembali ke Radityo atau Ibas untuk membawakan mengenai security control di Google Workspace. Silakan, Radityo. Ya, terima kasih Pak Johannes atas penjelasannya mengenai Google Workspace. Nah, di masa pandemi ini kita sangat concern ya mengenai security karena di masa pandemi itu sangat banyak peningkatan yang terjadi dikarenakan phishing atau mungkin hijacking yang telah dijelaskan oleh Pak Johannes tadi. Nah, ini kita mau masuk mengenai advanced security control-nya nih. Apa sih sebenarnya yang ditawarkan Google Workspace untuk masalah-masalah tersebut gitu. Jadi ada dua fitur yang berperan penting nih bagi keamanan data sebuah perusahaan, dan Google Workspace telah menjawab tantangan tersebut, yaitu adalah Retrieve dan juga Google Vault. Nah, sekarang kita bisa mulai dengan what if. Bagaimana jika mungkin bisa di-present supaya tampil di layar utama ya. Di resume aja. Oke. Oke, thank you. Sudah muncul? Kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan ya di-submit melalui Q&A panel ya. Thank you. Iya. Nah, tadi kita ngomongin soal Google Workspace tuh. Nah, sekarang bagaimana nih jika sebuah perusahaan itu dapat memiliki user yang percaya diri nih, jadi confident untuk membagikan data secara internal maupun eksternal, yang padahal sebelumnya kita mengetahui bahwa ada ancaman-ancaman di luar sana yang mungkin bisa membuat data kita menjadi tercuri, atau mungkin data kita rusak, atau mungkin nanti data kita digunakan yang tidak kita inginkan atau misuse seperti itu. Nah, banyak sekali kita mendengar dari customer kita atau mungkin perusahaan-perusahaan yang mendapatkan masalah-masalah tersebut. Misalnya nih, Mas, bagaimana sih kita bisa mendapatkan proteksi dari virus, malware, ransomware atau perangkat pemerasan, dan juga mungkin software-software yang berbahaya, Mas? Itu yang menjadi concern banyak sekali perusahaan dikarenakan masalah ini seperti itu. Lalu, Mas, apakah kita sebagai pemilik sebuah file dan dokumen bisa mendapatkan atau memiliki akses untuk merestrik file atau dokumen yang kita bagikan? Atau kita bisa melakukan pembatasan-pembatasan tertentu dari data atau file yang kita bagikan, seperti itu. Lalu ada juga, Mas, apakah bisa data yang kita miliki, kita bisa akses di mana saja, dan tentunya aman apa enggak sih? Karena bisa diakses di mana saja, belum tentu aman. Nah, kalau misalnya saya membutuhkan hal tersebut, bagaimana, Mas? Lalu yang keempat, itu adalah kontrol dari file atau dokumen yang telah kita share eksternal ataupun internal. Nah, jadi kontrol ini sangat penting dikarenakan apa? Dikarenakan kebanyakan dari perusahaan itu sering share baik dari internal maupun eksternal perusahaan, yang dimana memiliki ancaman yang sama berbahayanya, baik dari pihak internal, bagaimana nanti kalau file tersebut bisa disebarluaskan dari internal perusahaan,
atau mungkin dari pihak eksternal yang istilahnya dalam tanda kutip nakal, yang dimana data kita bisa diubah-ubah dan juga disebarkan seperti itu. Nah, banyak concern keempat hal tersebut. Nah, sekarang Google Workspace itu memiliki sebuah fitur yang namanya Google Share Drive, yang dimana Google Share Drive ini dapat digunakan secara bersama. Dan tentunya fungsi utamanya ini adalah untuk penyimpanan cloud, yang tentunya pertama ini tidak akan bisa disusupi atau dimasuki oleh virus-virus, karena virus tersebut tidak berjalan di awan atau penyimpanan awan seperti itu. Nah, di Google Share Drive ini kita bisa mengakses file dengan tim tentunya, dan file drive bersama ini menjadi milik tim, bukan milik pribadi. Nah, itu biasanya kita ada dua tuh. Google Drive yang untuk personal, lalu yang ketika kita tambahkan yang menggunakan Google Workspace, kita akan mendapatkan fitur di edisi tertentu, kita akan mendapatkan fitur dari Google Share Drive seperti itu. Nah, jadi meskipun ada anggota yang keluar dari akses file tersebut, maka file tersebut bukanlah milik pribadi, tapi milik sebuah perusahaan tersebut. Jadi tetap ada dan tidak akan dihapus ketika administratornya, nah ini dari segi administratornya nih, itu menghapus dari file tersebut atau dokumen tersebut seperti itu. Nah, kita lanjut. Kenapa sih share drive itu harus kita gunakan? Kenapa? Apa sih sebenarnya yang membuat kita menjadi memiliki concern kita harus menggunakan hal tersebut atau fitur ini? Nah, dengan kemampuan pengelolaan akses inilah yang dimana kita bisa membuat sebuah dokumen, kita bisa membuat folder, dan kita bisa membagikan baik internal maupun eksternal secara aman. Karena kita bisa mengatur keseluruhan administratornya, dan kita bisa mengakses atau mengizinkan atau restricting. Nah, jadi kita memiliki tingkat batasan restricting, di mana kita bisa memperbolehkan mereka menjadi viewer, atau mungkin komentar saja, atau mungkin menjadi kolaborator, atau mungkin mengajak teammate kita menjadi owner dari folder tersebut. Tentu saja semua kontrol penuh juga ada di administrator, seperti itu. Jadi nggak hanya dari usernya nih, dari administrator mereka juga memiliki kontrol penuh untuk share drive ini. Nah, dan tentunya fitur ini akan sangat membantu perusahaan dalam pengelolaan keamanan data, dan juga pencegahan kehilangan data dari malware, virus, atau bahkan relasi eksternal perusahaan tersebut. Nah, di mana dari sini teman-teman IT pasti paham ya, jadi bagaimana ancaman dari eksternal ataupun internal perusahaan itu dapat mengancam data, kehilangan data tersebut seperti itu. Oke, nah terus Mas, bagaimana sih caranya, atau bagaimana sih Google Drive bisa membuat company atau perusahaan kita menjadi lebih secure? Nah, ini flow-nya teman-teman. Bapak Ibu yang di sini bisa dilihat di layar. Kalau misalnya kita ingin membuat company kita atau perusahaan kita itu menjadi lebih aman, Bapak tinggal bisa nih, misalnya nih kita buka Google Drive. Nah, ketika Anda telah berlangganan Google Workspace, maka itu akan muncul opsi di Google Drive itu yaitu Open Share Drive. Nah, lalu kita bisa membuat drive bersama baru bersama rekan-rekan kerja kita. Jadi kita bisa create namanya file-file apa yang bakal kita gunakan, atau mungkin project yang bisa kita gunakan. Lalu kita bisa meng-invite nih. Nah, invite teammate atau pihak eksternal. Jadi kita bisa pisahkan antara folder untuk internal dan juga folder untuk eksternal.
Dan di sini user berperan penting dan juga tentunya admin berperan lebih penting untuk menjaga hal tersebut tidak menjadi berbahaya bagi diri sendiri. Jadi kita bisa membuat dari segi usernya kita bisa latih agar mereka mengetahui mana yang bisa di-share untuk keluar dan juga mana yang bisa di-share dalam internal seperti itu. Lalu kita bisa set required rules atau rules yang dibutuhkan dari si user yang akan kita add ini atau kita invite ini. Jadi mungkin apakah dia hanya bisa melihat atau mungkin dia hanya komentar atau mungkin dia adalah salah satu teammate kita yang akan membantu berkolaborasi di dalam penambahan file tersebut. Nah, lalu setelah kita set required rules-nya, nah kita akan setting copy, download, print capability-nya. Jadi, apakah file-file yang ada di dalam share drive ini itu copyable, downloadable, atau printable? Kita bisa set ketiga hal tersebut dan juga tentunya ini menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan. Agar apa? Agar tidak menjadikan data tersebut atau file yang kita share kepada pihak internal ataupun eksternal itu menjadi tercuri atau di-download seperti itu. Nah, oke, kita akan coba bagaimana Google Drive ini itu menjadikan, kita akan praktek ya, ini kita menggunakan Google Drive, bagaimana kita bisa membuat Google Drive ini menjadi lebih aman. Nah, Oke, akan mungkin saya bagi pertanyaan Pak Radityo. Jadi kita sering mendapatkan pertanyaan dari customer gitu ya, ataupun yang menggunakan Google Workspace. Jadi kalau tadi disampaikan mengenai Google Share Drive ya. Nah, sebenarnya apa yang membedakan antara My Drive dengan Share Drive gitu? Jadi ini yang mungkin biasanya menjadi agak bingung gitu ya. Kapan saya harus pakai My Drive? Kapan saya harus pakai Share Drive gitu? Nah, mungkin bisa disampaikan 1-2 poin ya mengenai itu. Nah, iya, terima kasih. Nah, ini pertanyaan juga yang sering saya dengar. Nah, apa sih perbedaan dari personal drive sama share drive ini, Mas? Nah, jadi untuk personal drive ini yang biasa kita sebutkan, oke mungkin saya akan share ya, share my drive saya, yang dimana ini adalah my drive dan ini adalah share drive. Nah, untuk apa sih sebenarnya my drive? Nah, my drive ini adalah sebuah storage yang dimana kita itu diperuntukkan untuk pribadi teman-teman, Bapak Ibu yang berada di sini. Nah, kita juga di sini di My Drive itu diperuntukkan untuk khusus penggunaan pribadi, atau mungkin kita bisa sebelum kita report ke share drive yang akan mungkin dijadikan bersama satu tim, bersama organisasi kita, ini kita bisa membuat My Drive ini menjadi awal bagi kita melakukan pekerjaan, baik itu menulis dokumen atau membuat Excel, itu akan mulai tersimpan pertama kali di My Drive. Nah, lalu share drive itu apa nih, Mas? Kalau untuk share drive itu adalah diperuntukkan bagi, nah seperti ini. Jadi bagi sebuah perusahaan di mana kita bisa share kepada orang-orang tertentu dalam instansi kita, yang dimana itu berisikan project dari perusahaan tersebut. Jadi tidak ada file-file pribadi atau mungkin file-file yang belum dibuat secara matang yang bisa di-upload di share drive ini, seperti itu. Jadi hanya file progress atau mungkin file yang mungkin perlu di-share kepada pihak eksternal. Nah, ini bisa digunakan di share drive. Dan tentunya kita bisa customisasi share drive ini secara penuh di administrator. Nah, bagaimana kita bisa mengatur tuh siapa saja sih, divisi mana yang bisa mengakses atau membagikan file secara internal, atau divisi mana yang bisa
hanya bisa membagikan file secara internal, itu kita bisa akses penuh dan bisa menjalankan role-role tersebut sebagai administrator seperti itu. Nah, mungkin cukup menjawab ya, Pak Jo, seperti itu. Ya, thank you penjelasannya. Jadi cukup menarik ya. Jadi secara signifikan perbedaannya adalah kalau MyDrive seperti tadi yang dijelaskan sama Pak Radityo itu lebih ke untuk personal gitu ya, personal use. Jadi misalnya kita mau buat dokumen, kita mau share ke siapa aja, tentunya untuk pekerjaan-pekerjaan yang personal itu bisa menggunakan yang MyDrive. Tapi kalau share drive itu lebih ke tim ya, Pak Radityo ya. Jadi Iya, benar sekali, Pak. bisa kolaborasi dengan jauh lebih confidence, jauh lebih secure gitu ya ketika kita menggunakan share drive. Kenapa? Karena tadi kuncinya ada di kontrol. Jadi admin punya kontrol terhadap akses siapa yang bisa mengakses ke dalam share drive tersebut. Ya, nah mungkin untuk lebih detailnya mungkin ini masuk ke demo ya, Pak Radityo ya. Iya, benar, Ya, Pak. Nah, biasanya ini kita akan masuk ke sebuah demo ya. Biasanya sebuah karyawan, ini kita sebut namanya Budi. Nah, jadi karyawan tersebut di bagian procurement. Nah, beliau ingin membagikan sebuah Excel atau mungkin uh, spreadsheet yang dimana berisikan data-data penting yang dibutuhkan perusahaan untuk dibagikan ke tender seperti itu. Nah, akan tapi si Budi ini tidak menginginkan tender tersebut bisa mengedit dari file-file yang dia bagikan. Nah, lalu caranya gimana agar file-file yang dibagikan oleh karyawan ini bisa aman di tangan si tender tersebut seperti itu. Nah, oke, di sini saya sudah membagikan dari drive itu sendiri dan tentunya kita akan masuk ke share drive. Nah, di sini kita bisa membuat drive baru. Jadi kita bisa buat new share drive. Tentu saja kita akan buat new procurement. Nah, ini lagi working. Nah, di dalam sini tentunya kosong dan kita bisa taruh file apapun di dalam Google Drive. Maaf, Google Share Drive. Nah, misalnya ini saya mau pindahkan ke dalam share drive saya. Kita bisa pindahkan ke share drive, lalu ke new procurement. Mouse. Oke, nah di sini saya masih belum memberikan member dikarenakan saya masih menyiapkan file-file yang dibutuhkan untuk di-share kepada tender-tender yang nanti mungkin akan mengakses file tersebut. Tapi saya tentunya tidak ingin untuk membagikan file tersebut dan untuk membuat file tersebut downloadable atau bisa di-download oleh para tender-tender ini seperti itu. Nah, saya mau menambahkan dari pihak eksternal nih. Sekarang saya tambahkan dari Pak Johannes. Ini diibaratkan beliau selaku tender di luar perusahaan kami. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja karena mungkin saya tidak mau adanya beliau bisa mengedit file atau mungkin memindahkan file atau mungkin mendelete file. Saya ingin beliau hanya menjadi komentar. Nah, di mana beliau hanya bisa mengomentari sebuah file dan menjadi salah satu komunikasi di antara kita berdua, antara procurement dan juga tender seperti itu. Nah, lalu kita jangan desain dulu karena di sini ada option. Kita bisa setting share drive ini dan juga bisa membuat apakah ini bisa di-download, print atau di-copy. Nah, seperti itu.
Ini akan saya buat tidak bisa di-download, print atau copy, dan nantinya kita akan lihat nih bagaimana sih di sisi orang yang kita bagikan. Nah, nanti akan dipraktiskan oleh Pak Jo. People outside econ technology can be added to file. Ini kita tidak perbolehkan. Jadi filenya tidak boleh ditambah oleh pihak di luar econ. Jadi file hanya kita sendiri yang bisa meng-add nih, seperti itu. Nah, lalu ada pilihan people who aren't served drive member can be added to file. Nah, ini jadi kita orang di luar yang kita tambahkan itu bisa menambahkan file juga, seperti itu. Ini juga saya tidak bagikan. Nah, jadi seperti itu. Ini akan saya send kepada Pak Johannes. Silakan Pak Jo diperlihatkan nih dari sisi pihak eksternal bagaimana sih, apakah kita bisa download, copy, print dari share drive ini. Oke, saya coba tunggu dulu ya untuk undangannya. Itu nama share drive-nya adalah procurement ya, betul ya? Oke, nah ini saya sudah dapat notifikasinya. Saya akan coba share layar saya ya, sebentar. Oke, nah jadi ini adalah tampilan Google Drive saya. Hopefully udah tampil ya di layar. Nah, jadi tadi Radityo ada share untuk share drive-nya ya. Jadi pertama saya akan mendapatkan informasi lewat email gitu ya, bahwa saya dapat share drive itu dengan nama procurement, new procurement gitu ya. Nah, jadi tadi yang sempat disampaikan, oh sorry, sepertinya salah account, saya coba ubah ke Yang demo, Kak? yang demo ya. Oke, sebentar. Ya. Saya coba share kembali layar yang satunya. Oke. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi new procurement. Nah, ketika saya buka share drive-nya yang sudah di-share, saya mendapatkan file yang tadi di-share oleh Radityo. Ya. Nah, ketika saya buka file ini, ya, nah di sini saya punya akses sebagai comment only. Ya, jadi saya nggak bisa merubah dokumen tersebut, saya hanya bisa memberikan komentar. Gitu. Nah, saya pun tidak bisa menambahkan informasi yang ada di sini. Saya nggak bisa ketik nih. Ya, jadi ini kalau kita lihat tombol print-nya itu juga disable. Nah, ini salah satu cara kita mengamankan data kita, gitu ya, ketika kita kolaborasikan. Nah, pada saat kita berkolaborasi di dalam share drive, sebenarnya yang dilakukan di back-end Google Drive ini adalah rights-nya user itu di-override oleh share drive tersebut. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu value juga ketika kita menggunakan share drive tersebut. Jadi kalau misalnya nih, Radityo tadi memberikan saya akses sebagai kolaborator, gitu kan, dan mengizinkan saya untuk menambahkan file ke sini. Nah, file tersebut akan menjadi milik tim. Ya, jadi milik tim member yang terdaftar di share drive. Bukan lagi milik pribadi saya. Ya, jadi itu yang mau kita sampaikan di demo ini. Nah, mungkin ada lagi Radityo yang mau ditampilkan atau ditunjukkan dari sini? Sudah. Nah, itu kan dari segi usernya nih, Pak. Nah, bagaimana sih dari segi adminnya? Nah, apakah admin itu bisa berperan penting untuk pensettingan atau pengaplikasian dari Google Drive atau Google Share Drive ini, Pak? Ya. Nah, jadi kalau dari sisi end user, kita udah terproteksi, gitu ya. Nah, jadi yang penting juga
untuk dari sisi user itu diberikan edukasi gitu ya. Bagaimana menggunakan Google Drive atau Share Drive ini untuk sebagai kapasitas untuk sharingnya ya, karena itu human gitu ya, jadi bisa terjadi human error juga. Jadi dengan edukasi itu akan meningkatkan security dari untuk data perusahaan. Nah, kalau kita lihat dari sisi admin, jadi ini tampilan dashboard untuk admin ya, mungkin sudah familiar Bapak dan Ibu yang ada di webinar ini dengan mengakses admin.google.com ya. Nah, jadi setting atau akses untuk share drive itu ada di menu apps dan Google Drive. Saya dimintain login, coba saya login dulu. Nah, jadi ketika kita masuk ke Google Workspace, di sini ada menu Drive and Docs ya. Nah, di sini kita bisa menemukan setting untuk share drive-nya. Nah, di sini ada Manage Share Drive. Nah, karena saya sebagai administrator, maka saya punya kapasitas untuk melakukan audit, ya, melakukan audit terhadap sharing akses dari share drive tersebut. Nah, share drive itu bisa kita berikan akses kepada user untuk membuat atau kita set di mana hanya admin saja yang bisa membuat share drive. Jadi kalau kita bayangkan seperti kita punya file server gitu ya, atau NAS, network file server ya, yang kita manfaatkan storage-nya itu menggunakan Google Drive. Ya, karena di sini sebagai admin kita punya kontrol untuk mengatur aksesnya. Ya, jadi misalnya saya mau merubah nih aksesnya si A, atau mungkin saya remove aksesnya dari share drive tersebut karena dia sudah pindah divisi gitu misalnya. Nah, ini bisa kita manage dari admin panel. Nah, ini beda kalau misalnya dengan My Drive. Kalau My Drive kita nggak punya kontrol, gitu ya. Jadi folder yang kita buat, file yang kita miliki di Google Drive itu tidak bisa dikontrol oleh admin, gitu ya. Kecuali kalau kita menggunakan yang Advanced Security di Enterprise Edition, di mana ada satu tools namanya Investigation Tools ya. Jadi kita bisa merubah akses sampai ke level file, ya. Tapi di sini yang kita mau demokan adalah bagaimana admin itu punya kontrol terhadap share drive yang kita berikan aksesnya ke user. Ya. Nah, dari situ kita juga bisa misalnya nih, ketika kita memberikan akses kepada beberapa user kita itu sebagai kolaborator. Nah, sebagai kolaborator, user ini mempunyai kapasitas untuk share file tersebut keluar gitu ya. Keluar artinya bisa ke internal, bisa ke eksternal gitu ya. Nah, admin punya kontrol lagi. Admin bisa melakukan pembatasan untuk siapa nih yang boleh share keluar organisasi, siapa yang hanya boleh share ke internal. Ya. Nah, di sini ada yang namanya sharing setting. Ya. Nah, sharing setting itu bisa kita bagi menjadi beberapa organisasi. Jadi misalnya kita bikin beberapa organisasi atau kita bisa menggunakan grup ya untuk membagi akses. Contoh admin dan finance. Itu mereka kita tidak perbolehkan untuk share dokumen keluar organisasi. Jadi kita bisa matikan. Ya, sharing outside Econ Technology kita off-kan. Nah, tapi kalau untuk sales, untuk marketing, karena memang job desk-nya dia adalah untuk berkolaborasi dengan pihak luar, dengan customer atau mungkin dengan supplier gitu ya. Nah, ini kita perbolehkan. Jadi kita bisa membagi akses berdasarkan departemen, berdasarkan role, berdasarkan level, itu kita bisa tentukan siapa yang boleh share keluar organisasi, siapa yang hanya boleh share ke internal organisasi. Ya, semoga menjelaskan. Silakan saya kembalikan ke Radityo. Silakan. Siap. Cukup jelas ya mengenai share drive. Jadi dari segi user kita bisa
mengkontrol bagaimana file tersebut atau dokumen tersebut dipergunakan. Nah, dan juga dari segi administrator, ini kita juga bisa dengan luar biasanya kita bisa mengatur keseluruhan dari fungsi shared drive tersebut nih. Nah, lalu saya akan lanjutkan nih. Tadi saya bilang di awal dua hal penting ya. Jadi dua hal penting mengenai proteksi yang dimiliki oleh Google Google Workspace. Nah, oke, saya akan share lagi. Oke. Nah, yang pertama tadi kita udah membicarakan mengenai Google Shared Drive yang dimana kita bisa mengatur file kita menjadi lebih aman. Nah, lalu yang kedua, ini bagaimana sih bila kita bisa protect company data with Google Workspace? Nah, kebanyakan kemarin dari yang saya dengar dari perusahaan-perusahaan yang seperti sebelumnya, banyak sekali perusahaan yang mendapatkan masalah di dalam fraud. Nah, lalu mungkin respon dari litigasi atau litigation respon atau mungkin dari pihak luar mendesak pihak perusahaan dikarenakan adanya kesalahan sistem yang dibuat oleh perusahaan. Tapi perusahaan tidak bisa memberikan proof atau bukti mengenai litigasi tersebut. Nah, lalu bagaimana sih Mas, apakah sebenarnya Google ini bisa memberikan atau memastikan bahwa company atau perusahaan saya itu mendapatkan 100% data yang saya butuhkan? Lalu yang keempat, itu ada bagaimana sih kita bisa prevent data Mas atau mencegah data untuk terhapus? Bagaimana caranya? Karena kadang kita membutuhkan data, tapi ketika data itu dihapus oleh seseorang, bagaimana kita bisa mengembalikannya? Nanti kita akan belajar mengenai salah satu fitur penting lagi mengenai Google Vault. Nah, jadi apa sebenarnya Google Vault itu? Kalau misalnya teman-teman tahu, Google Vault itu adalah fitur dari Google Workspace yang cukup penting dan Bapak Ibu di sini bisa menggunakannya untuk menelusuri seluruh akun Google Workspace yang Google Workspace perusahaan Anda untuk data yang relevan. Jadi data-data yang mungkin relevan kayak misalnya email, drive, chat, bahkan di segi chat pun kita bisa mencari apa sih yang kita butuhkan untuk kebutuhan kita atau kebutuhan perusahaan. Nah, lalu dan penelusuran ini tentunya tidak terbatas hanya pada akun dari administrator, tapi akun dari keseluruhan user yang ada dalam perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, pada intinya Google Vault ini memiliki 5 kemampuan dasar, yaitu retain, hold, search atau e-discovery, lalu export, dan yang terakhir audit. Nah, apa sih retain? Retain ini adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah data atau archiving data, kita bisa membuat data itu tersimpan selama berapa lama. Misalnya, data dari accounting, kita mau simpan sekitar 10 tahun ke depan, Mas. Itu kita bisa atur di mana? Nah, di Google Vault. Nah, lalu yang pertanyaan yang kedua nih, yang tadi ditanyakan, Mas, apakah kita bisa membatalkan atau hold untuk menempatkan pembekuan hukum kepada sebuah file, Mas? Kalau misalnya dengan hal yang ditaklukkan bahwa file tersebut itu akan dihapus atau dihilangkan oleh salah satu pihak dari karyawan ataupun dari karyawan internal seperti itu. Nah, jadi ini mencegah untuk menghapus baik dari diri sendiri, dari administrator, atau mungkin oleh pengguna di akun Google Workspace-nya teman-teman. Nah, lalu di sini ada
search atau e-discovery yang dimana fitur ini adalah fitur utama dari Google Vault. Bagaimana kita bisa menelusuri seluruh Google Apps atau Google Workspace-nya teman-teman, aplikasinya teman-teman, aplikasi yang digunakan di Google Workspace, baik itu dokumen, chat, email, Drive, dan hal ini itu bisa menemukan pesan-pesan yang mungkin sangat rinci, misalnya pesan rahasia, dan juga biasanya e-discovery ini diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam perusahaan tersebut, seperti itu, yang masalah legal, terus mungkin masalah dalam internal, bagaimana kalau misalnya ada seorang karyawan keluar tapi membawa file yang kita butuhkan atau file penting bagi perusahaan, seperti itu. Nah, kita bisa tahu apa saja yang dimiliki karyawan tersebut dan mencarinya, seperti itu. Atau mungkin cacat atau pembicaraan karyawan tersebut kepada orang dari pihak eksternal. Apakah ada yang mencurigakan atau tidak, kita bisa trace menggunakan e-discovery dari Google Vault ini. Lalu yang keempat tadi ada ekspor. Nah, setelah kita mencarinya, tentunya kita bisa mengekspor dalam file-file yang mudah digunakan. Kayak misalnya CSV, dan juga tentunya untuk file tersebut kita bisa reportkan kepada pihak atasan kita, bagaimana nanti prosesnya, bagaimana proses lebih lanjut mengenai penelusuran atau investigasi kita kepada si employee ini, seperti itu. Nah, lalu ada audit. Jadi laporan audit ini memberikan kita, administrator, pelacakan yang tepat di setiap aktivitas yang ada di dalam Google Vault ini. Jadi misalnya nih, kita mempunyai super administrator, nah lalu kita juga memberikan mereka hak untuk mencari Google Vault ini. Nah, kita bisa mengaudit apa saja yang dia cari dan apa yang dia butuhkan. Kita bisa mencari hal tersebut di fitur audit, seperti itu. Nah, lalu kenapa perusahaan harus membutuhkan Google Vault ini? Nah, yang tentunya pertama fitur utamanya yaitu kebutuhan untuk legal purpose. Bagaimana kita bisa membuat perusahaan kita terbantu oleh adanya Google Vault dengan kebutuhan-kebutuhan dari legal, hukum, seperti itu. Kita bisa mencari data yang kita butuhkan untuk mungkin diproses kepada pelanggaran karyawan, atau mungkin data tersebut yang kita bisa cari dikarenakan ada kesalahan dari eksternal. Kita bisa cari data-data konkret yang ada di dalam sistem Google Workspace untuk legal purpose tersebut. Lalu yang kedua, untuk protect company data tentunya. Nah, yang seperti saya bilang tadi, kita bisa membuat sebuah file untuk tidak bisa di-delete. Tentunya dikarenakan dengan fitur ini, kita bisa membuat file tersebut tidak bisa di-delete oleh siapapun. Seperti itu, dikarenakan agar file tersebut aman dan kita bisa gunakan untuk kelak. Nah, lalu yang ketiga, tentunya ada 100% data ownership. Nah, di mana ketika tadi kita ngomongin soal retention atau retensi di data, bagaimana data itu bisa kita archiving, kita memiliki data sepenuhnya dari perusahaan kita sendiri, dan tentunya tidak akan di-store kemana-mana, seperti itu. Lalu yang keempat ada audit company data, di mana kita bisa lakukan di Google Vault, bagaimana kita bisa mengaudit apa aja sih yang dimiliki atau yang sedang digunakan oleh setiap karyawan yang ada dari sisi administrasi atau administratornya, seperti itu. Nah, dan tentunya kita bisa praktek ya Mas. Nah, sebentar lagi kita akan praktek. Dan nah, jadi seperti ini. Jadi
best way to secure your company with Google Vault itu adalah bagaimana kita bisa meng-create yang namanya meter atau mungkin satuan pencarian dalam Google Vault yaitu meter. Nah, jadi kita tinggal open Google Vault, lalu kita klik meter apa yang ingin kita cari, kita create, lalu kita bisa cari nih service apa yang mungkin kita butuhkan untuk investigasi ini. Nah, lalu apakah mungkin itu kita mau mencari sebuah email, atau mungkin kita mencari sebuah drive atau file, atau mungkin kita mencari di dalam sebuah grup, bahkan kita bisa mencari dalam sebuah chat. Nah, seperti itu. Nah, lalu setelah itu, setelah kita mencari memilih service apa yang kita pilih, lalu kita bisa lebih spesifik lagi nih. Jadi kita bisa mencari email tertentu yang mungkin perusahaan karyawan dari sebuah perusahaan yang mungkin sudah keluar dan mencurigakan seperti itu. Dan kita bisa mengisikan email karyawan tersebut dan juga mungkin kapan sih karyawan tersebut dapat memungkinkan untuk melakukan pelanggaran seperti itu. Nah, langsung saja kita coba untuk menggunakan Google Vault seperti itu. Nah, oke, nah ini saya sekarang sudah memunculkan Google Vault yang dimana pasti kita diberikan 3 pilihan ini, yaitu retention, kita mau mengatur sebuah retensi data, lalu matters, atau kita mau e-discovery atau mencari data dari user dari perusahaan kita, lalu mungkin mengauditnya, lalu kita bisa review, nah report ini, jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang di hold, atau mungkin kita bisa mengaudit vault activity. Nah, jadi kita bisa melihat nih siapa saja sih orang-orang atau lognya, siapa saja yang mencari atau mungkin lagi melakukan pencarian di dalam Google Vault ini seperti itu. Nah, di retention ini kita bisa membuat role sendiri ya. Jadi kayak misalnya kita mau custom roles. Nah, ini banyak pilihannya. Kalau misalnya default roles pasti kita ada 5 ya, ada 5 dari retention atau mungkin data yang kita ingin simpan, berapa lama data yang ingin kita simpan, yaitu kalau di perusahaan kami itu tidak ada expiration-nya, jadi tidak ada tanggal kadaluarsanya seperti itu. Nah, duration-nya indefinitely, jadi tidak terdefinisikan, jadi tidak ada durasi tertentu. Jadi kita mau keep file yang ada di dalam perusahaan kita selama mungkin seperti itu. Nah, lalu kita bisa custom juga kalau misalnya kita menginginkan service Gmail nih. Nah, lalu apa sih role-nya? Lalu kondisi yang dari Gmail tersebut, misalnya kondisinya sudah sudah dihapus. Lalu durasinya, kalau misalnya sudah dihapus, dari durasi hapusnya itu berapa lama untuk take action-nya, untuk benar-benar menghapus secara bersih dalam perusahaan. Kita bisa atur retention-nya di situ. Nah, lalu setelah retention, ini kita melakukan hal yang penting, yaitu kita mencari matters-nya, apa sih yang dilakukan oleh karyawan kita seperti itu, atau employee, atau yang mungkin mencurigakan bagi perusahaan. Nah, di sini kita bisa mungkin karena kalau Gmail sudah biasa, yang nggak biasa ini chat ya. Jadi kita coba
mencari lebih dalam mengenai chat, ini all data, specific account, saya cari specific account, saya mau mungkin akun dari info ya, info account technology. Lalu saya nggak set start date-nya, termsnya juga nggak saya set, sehingga saya tahu apa keseluruhan chat yang terjadi seperti itu. Ini kemarin ada chat nih ternyata. Wah, oh ini chat ini dengan pihak eksternal ya, karena berbeda ya. Jadi kita bisa mengetahui juga dia ternyata ada attachment-nya. Dia membagikan flyer yang mungkin di situ di sekarang ini flyer tersebut sangat rahasia bagi perusahaan. Kita bisa cari tahu dan ya bisa dilihat di sini partisipannya siapa saja. Itu Icon Technology, webinar info, webinar Icon Technology, dan juga Radityo, Radityo at Icon Technology. Nah ini beda domain ya, sehingga itu bisa disebutkan bahwa itu pihak eksternal. Dan lalu kita bisa ekspor juga. Kita bisa ekspor untuk dilaporkan ke chat dari Radityo. Lalu kita bisa mungkin kategorikan suspicious, mencurigakan. Dengan format apa? Mungkin PST. Terus kita tinggal ekspor. Nah, jadi ketika diekspor itu promptly jadi deleted for 5 days after you started. Jadi ketika kita ekspor itu file yang kita adakan ini itu akan terhapus selama 15 hari setelahnya seperti itu. Jadi jangan diekspor ya. Jadi lebih baik tidak diekspor karena saya ingin data tersebut masih ada di sini seperti itu. Jadi kita bisa lihat bodinya seperti apa dan juga karena ini bukan akun yang tersuspend, jadi sebisa mungkin nanti teman-teman kalau misalnya menggunakan Google Vault, jangan pernah menghapus akun yang pernah ada di perusahaan teman-teman, tapi sebisa mungkin disuspend atau ditangguhkan. Karena apa? Kita bisa akses semua datanya secara utuh seperti itu. Nah, mungkin sampai sini ada tambahan nih dari Pak Jo. Apakah tadi mungkin ada yang kurang nih, Mas? Pak Jo bisa menambahkan? Sangat menarik ya, bagaimana Google Vault ini bisa dimanfaatkan di perusahaan ya. Jadi mungkin use case-nya yang tadi disampaikan adalah untuk kebutuhan audit gitu ya. Jadi mungkin ada kecurigaan atau ada kebocoran informasi. Nah, jadi semua data yang ada di dalam organisasi atau di dalam perusahaan itu akan di-archive gitu ya di Google Vault. Jadi sebagai dari sisi perusahaan atau admin ya, superadmin, itu bisa mencari dan data perusahaan itu akan tetap di-retain 100% di Google Vault. Jadi meskipun data itu di-delete oleh user, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, tapi data tersebut masih bisa ditemukan gitu ya di Google Vault. Dan kita bisa mencari dan melakukan audit. Ya, jadi apalagi kalau jumlah user di perusahaan kita cukup besar gitu. Ya, jadi misalnya kita punya 2.000 user, nggak mungkin kita masuk ke masing-masing mailbox gitu ya, password aja kita nggak punya gitu kan. Nah, tapi dengan Google Vault ini kita bisa mencari data di semua akunnya user di dalam organisasi kita. Jadi untuk melakukan proses penelitian, untuk melakukan audit itu bisa kita lakukan dengan sangat-sangat mudah. Ya,
ditambah lagi data itu bisa diekspor untuk melakukan pembuktian. Tadi sempat disebut juga sama Radityo, di mana kita bisa melakukan hold terhadap informasi. Ya, jadi misalnya ada informasi yang sangat sensitif nih mengenai kontrak gitu misalnya, atau mengenai agreement, atau mengenai project tertentu gitu. Nah, supaya tidak di-delete oleh user yang related, maka kita bisa melakukan hold terhadap informasi tersebut. Ya, jadi ketika kita hold informasinya, maka dari sisi user pun tidak akan bisa mengubah ataupun mendelete dari mailbox-nya dia. Ya, jadi kita bisa melakukan dan menggunakan ataupun memanfaatkan Google Vault ini sebagai respon gitu ya terhadap mungkin kalau ada litigasi, kita butuh untuk melakukan pembuktian karena mungkin ada hal-hal ya yang perlu kita miliki datanya 100% supaya kita bisa melakukan perihal tersebut. Ya. Nah, jadi itu mengenai Google Vault, mungkin apabila Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan, mungkin ada yang kurang jelas, monggo silakan disampaikan lewat Q&A panel. Nanti kita akan bahas di akhir materi webinar ini. Ya. Nah, mungkin dari Radityo, silakan kalau ada. Ada tambahan Pak. Ya ini tadi saya ngomong mengenai tunggu di suspend, itu maksudnya sebelum kita ekspor datanya. Nah, jadi sebelum sebelum diinvestigasi, jadi kita suspend dulu nih. Jadi jangan dihapus dulu usernya sehingga kita bisa menginvestigasi lebih lanjut. Nah, setelah investigasi berjalan dan ternyata aman, nah kita bisa hapus seperti itu maksud saya. Seperti itu ya. Melengkapi informasi yang disampaikan Pak Radityo. Jadi sebenarnya Google Vault ini nempel ke Google Account gitu ya. Jadi apabila Google Account-nya itu di-delete, maka data yang di-archive di Google Vault itu juga akan ikut terhapus. Ya. Jadi sebelum kita mendelete account tersebut, ada dua opsi. Ya. Apabila kita tetap ingin simpan datanya di cloud, Google punya SKU khusus namanya archiving user kalau nggak salah. Nah, itu dengan harga yang lebih ekonomis, istilahnya untuk storage ya, yang kita bisa gunakan untuk menyimpan data. Lalu yang opsi kedua, datanya bisa kita ekspor. Tadi mungkin sudah ditunjukin ya, untuk mengekspor data baik ke PST ataupun ke dalam format Mbox. Jadi pada saat atau ketika kita melakukan ekspor data untuk account tertentu, ya kita akan mengekspor data itu 100%. Gitu ya, meskipun data itu udah di-delete nih sama user, tapi data yang kita archive atau kita ekspor itu data yang di-delete maupun data yang tidak di-delete. Itu akan tetap eksis atau tetap ada di dalam Google Vault ini. Iya, benar sekali Pak Jo. Nah, jadi seperti itu sehingga tidak ada rasa ketidakamanan nih ketika user tersebut di-delete seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada 2 poin penting nih yang udah kita pelajari mengenai Google Shared Drive dan juga Google Vault. Nah, untuk Google Shared Drive tentunya kita telah belajar bagaimana Google Shared Drive itu bisa memproteksi data kita dari virus, malware, ransomware, dan juga others harmful software gitu ya. Jadi software lain yang berbahaya. Lalu kita juga bisa mengakses restriction dari file atau dokumen yang mungkin kita butuhkan untuk kita amankan seperti itu. Nah, lalu ada juga data availability. Nah, jadi kesediaan data yang dimana kita bisa mengakses data di dimanapun kita di saat kita butuhkan untuk berjaga-jaga ketika misalnya laptop atau mungkin device yang kita gunakan sedang rusak, kita bisa mengaksesnya di device yang lain seperti itu. Tapi tentunya dengan sangat aman juga seperti itu. Nah, lalu kita bisa mengontrol dari file atau dokumen yang mungkin kita share externally ataupun
internally, jadi dari dalam perusahaan ataupun mau dari eksternal perusahaan nih. Jadi nggak cuma dari segi user aja, tadi administrator kita juga udah jabarkan bahwa administrator itu juga bisa mengatur hal ini. Jadi seperti itu. Administrator juga bisa mengatur dari pihak eksternal kok bisa menjadi kolaborator atau mungkin bahkan menjadi manajer. Nah, administrator juga berperan penting bagi share drive ini seperti itu. Dan juga tadi kita belajar mengenai Google Vault. Nah, yang dimana diperuntukkan untuk legal purpose nih. Jadi teman-teman, jadi ketika ada masalah hukum, Google Vault sangat bisa membantu untuk dari segi legal purpose-nya, dari archiving, atau mungkin kita bisa e-discovery yang kita telah cari tahu tadi. Lalu kita mungkin ingin memberikan report untuk dari PTS atau Mbox seperti itu. Lalu kita juga bisa protect company data tentunya, yang seperti saya bilang tadi dari karyawan yang mungkin sudah keluar dari perusahaan atau mantan karyawan dari perusahaan tersebut, yang dimana sebelumnya kita harus mensuspend dahulu untuk mencari tahu apakah karyawan tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan, baik itu share data ke pihak eksternal, share data penting ke pihak eksternal, atau mungkin beliau melakukan chat yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan peraturan perusahaan. Itu kita bisa mencari data-data tersebut ketika disuspend. Nah, setelah itu, setelah tidak ada yang mencurigakan dan user tersebut aman, kita bisa menghapus atau mendelete user tersebut tentunya. Nah, lalu ada 100% data ownership nih. Jadi teman-teman memiliki 100% data perusahaan secara utuh, yang dimana kita tahu kita bisa set retention kalau misalnya kita tidak membutuhkan data 10 tahun yang lalu. Jadi kita bisa menghapus secara otomatis data yang ada di 10 tahun lalu. Nah, atau mungkin kita bisa membutuhkan seluruh data yang dibutuhkan perusahaan nih, seperti itu. Nah, lalu ada yang keempat, itu kita bisa mengaudit company data yang tadi diperlukan agar kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan untuk reporting atau mungkin untuk legal purpose yang dibutuhkan perusahaan. Jadi, great collaboration to keep your data and your company secure, teman-teman. Jadi, kolaborasi ini akan membuat data dalam perusahaan teman-teman menjadi aman atau safe seperti itu. Nah, next. Oke, nah untuk price and SKU for the whole fitur yang telah tadi kita ketahui, ini akan saya kembalikan kepada Pak Johannes. Silakan Pak Johannes. Oke, thank you Bas. Jadi tadi saya menyebut Radityo dan Bas ya. Jadi panggilan friendly-nya Pak Radityo ini Ibas gitu. Ini buat yang belum kenal. Nah, ini bagian yang cukup menarik nih ya, yang akan saya share. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan juga di chat panel yang mengenai informasi apa aja sih yang ada di Google Workspace gitu ya, termasuk apa aja fitur-fiturnya. Apa yang menjadi perbedaan antara G Suite dan juga Google Workspace ya. Nah, jadi kalau kita lihat di G Suite Edition yang mungkin kita kenal, itu sebenarnya hanya ada 3 edition. Jadi ada Basic, Business, dan juga Enterprise. Nah, di Google Workspace, ini Google membuat pilihan yang lebih banyak. Dari yang sebelumnya hanya ada 3 edition di G Suite, sekarang menjadi dibagi menjadi 2. Ada Enterprise Family, ada yang Business Family. Gitu ya. Nah, untuk yang Business Family itu ada Business Starter. Jadi ini equal atau mungkin kurang lebih sama dengan G Suite Basic. Nah, kalau untuk yang G Suite Business itu bisa kita pilih ya yang sesuai dengan requirement dan kebutuhan kita, apakah Business Standard ataupun Business Plus. Ya. Nah, sedangkan untuk edition yang Enterprise itu ada pilihan juga apakah kita mau menggunakan yang Enterprise Standard ataupun Enterprise Plus. Ya, di mana
ada perbedaan dari sisi fitur yang termasuk di dalam masing-masing edition. Ya, nah kalau untuk Enterprise Essential, nah ini akan berguna buat Bapak dan Ibu mungkin nih di perusahaan sudah mempunyai atau menggunakan email cloud yang mungkin tidak ada masalah gitu ya, tetap masih mau menggunakan. Nah, Enterprise Essential itu adalah SKU di mana tidak termasuk Gmail dan juga kalender. Jadi dia ini dikhususkan untuk user yang membutuhkan fitur-fitur untuk kolaborasi di Google Drive, termasuk fitur-fitur untuk meeting, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan untuk fitur kolaborasi dari Google Workspace, nah ini ada edition yang Enterprise Essential bisa dimanfaatkan, ya. Jadi yang lain adalah full package gitu ya, mulai dari Gmail, kalender, Google Drive, Google Meet, Google Chat. Nah kalau Enterprise Essential itu minus Google Mail dan juga kalender, ya. Oh, sorry. Nah, satu lagi ada Frontline SKU. Nah, ini akan datang dan hadir di awal tahun 2021 ya. Jadi untuk detailnya kami belum bisa share karena kami juga belum tahu seperti apa nanti fitur yang include di dalamnya. Tapi ini sesuatu yang cukup menarik ya, dan kita tunggu di awal tahun 2021. Nah, jadi perbandingan nih atau perbedaan antara legacy G Suite Basic dengan Business Starter. Jadi kurang lebihnya sama nih. Jadi secara kapasitas storage itu 30 GB dan kapasitas untuk meeting itu 100 user. Jadi kurang lebih sama ya dari sisi end user yang kita butuhkan. Tapi ada tambahan di mana untuk Google Meet-nya itu ditambahkan fitur untuk background blur, whiteboarding dan juga live caption. Ya, jadi fitur itu Bapak bisa manfaatkan di Business Starter. Dari sisi price list itu juga sama, $6. Cuman saat ini untuk di Indonesia itu mendapatkan diskon khusus ya, harganya dari $6 menjadi 4,2. Ya, tapi itu kita masih belum dapat informasi dari Google untuk tahun 2021 harganya apakah masih 4,2 atau ada perubahan. Nanti kita tunggu ya di awal tahun 2021. Nah, kalau Bapak dan Ibu menggunakan atau ingin tahu mengenai yang Legacy Business Edition di G Suite, nah di sini kita punya pilihan. Apakah mau menggunakan yang Business Standar atau menggunakan yang Business Plus. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Nah, kalau kita lihat di Business Standar dan Business Plus, sekarang ini sudah menjadi full storage. Tadi ada pertanyaan tuh di chat panel. Nah, jadi full storage ini apa? Jadi kalau kita lihat di sini, storage kuota per user itu dikasih 2 tera untuk bisnis standar dan 5 tera untuk bisnis plus. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu punya user misalnya 1000 gitu ya, semuanya menggunakan bisnis standar. Jadi total storage yang bisa digunakan itu adalah 2000 terabytes. Jadi sangat luar biasa besar ya, bisa kita bilang storage-nya unlimited. Nah, kalau konsep full storage-nya ini apabila satu atau lebih dari satu user itu sudah maksimal 2 tera, maka selebihnya dia akan menggunakan storage yang di pool tersebut. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan storage untuk masing-masing user yang mungkin membutuhkan storage tambahan. Karena storage-nya sekarang sudah di pool untuk yang edition standar dan Business Plus. Ya, tapi kalau Business Plus, wah ini jauh lebih besar lagi nih. Jadi kalau ada 1000 user, maka total storage-nya itu menjadi 5000 terabytes. Ya. Nah, yang menjadi perbedaan lagi untuk kapasitas meeting partisipan. Jadi untuk yang Business Standar itu 150 dan yang untuk Business Plus itu 250. Ya, ada ketambahan fitur dari sisi meetingnya itu ada breakout rooms, moderation control, ada recording. Nah ini value nih yang sebelumnya di G Suite itu hanya ada di edition yang Enterprise, sekarang dikasih dan diturunkan ke edition yang Business Standard. Ya, jadi kalau kita compare dari sisi pricing, G Suite Enterprise itu $25, yang Business Standard hanya $12 dan kita udah bisa mendapatkan fitur recording. Ya, termasuk Q&A dan polls yang kita bisa
manfaatkan. Mungkin kita udah menggunakan fitur untuk Q&A-nya, ya. Nah, lalu ada juga fitur untuk kolaborasinya. Nah, ini tadi yang kita sampaikan mengenai share drive ya. Jadi mengenai share drive itu minimal ada di bisnis standar. Kalau Google Vault yang tadi kita sampaikan di bagian yang kedua untuk use case-nya itu ada di Edition Business Plus. Ya. Jadi kalau untuk Google Vault butuh proteksi untuk data security di perusahaan itu edition-nya yang Business Plus. Kalau untuk membutuhkan yang file kolaborasi menggunakan share drive, nah itu adanya di bisnis standar. Ya. Silakan kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, karena waktunya sudah lewat, mohon maaf, silakan ditambahkan di Q&A atau chat panel, ya. Nah, kesempatan ini kita juga mau mengintroduce ya, kebetulan kita juga lagi ada special promotion di akhir tahun mengenai Google Meet hardware, ya. Jadi selain fasilitas software Google Meet yang sudah diberikan oleh Google ya di Google Workspace. Nah, Google juga punya perangkat untuk meetingnya. Nah, kalau sebelumnya itu banyak yang menggunakan hardware untuk meeting ini di ruangan meeting, ya. Jadi sekarang banyak juga yang menggunakan perangkat ini untuk para eksekutif. Jadi karena konsep work from home tadi ya, jadi banyak yang bekerja secara remote, bekerja dari rumah gitu ya. Jadi perangkat meeting untuk memaksimalkan conference ya antara untuk internal maupun untuk eksternal. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga. Nah, promonya bagaimana? Jadi list price-nya itu adalah 35 juta, tapi di Desember ini kita ada diskon spesial gitu ya. Jadi untuk 1-2 unit itu price-nya menjadi 30 juta. Ya, dan ini sudah include untuk meeting license selama 1 tahun. Ya, untuk tahun keduanya itu meeting license-nya per perangkat ya hitungnya itu 250 US dollar, sekitar 3,6 juta. Ya, dan kalau Bapak dan Ibu membeli minimal 3 unit Meet hardware, nah dapat eksklusif jacket dari Google, otentik nih dari Google Store. Ya, jadi buat yang membutuhkan atau bisa memanfaatkan, monggo silakan. Nah, kita akan ada feedback form ya. Kita akan paste di chat panel. Saya akan handover ke Ibas. Nah, nanti di situ apabila Bapak ada ketertarikan untuk explore lebih lanjut atau mau berdiskusi lebih lanjut dengan kami, silakan ditambahkan atau diisi di feedback formnya. Nah, kami akan menghubungi Bapak dan Ibu kembali. Ya, terima kasih. Mungkin untuk konten sampai di situ saya kembalikan ke Bas untuk menutup acara ini. Tapi sebelum kita tutup, tolong diisi feedback formnya karena akan ada undian ya Bas ya. Iya, nah, benar sekali Pak Jody. Nih sekarang. Dan di kali ini, nah ini feedback form berhadiah ya ceritanya ya. Jadi teman-teman silakan bisa diakses di dalam di chatnya, di kolom chat itu ya. Jadi silakan diakses linknya, saya share lagi. Nah, di dalam link tersebut silakan teman-teman isi feedback formnya. Nah, nanti kita akan ada hadiah yang dimana nanti teman-teman akan mendapatkan 5 kaos dan diundi secara acak nih siapa aja. Jadi silakan isi dengan benar. Jadi nanti untuk pengundiannya ketika teman-teman mendapatkan atau beruntung mendapatkan undian tersebut, nanti teman-teman akan mendapatkan kaos yang akan dikirim ke alamat teman-teman masing-masing dan kita akan konfirmasi menangnya lewat atau by call seperti itu. Jadi sebisa mungkin isikan nomor telepon dengan benar ya, sehingga kita bisa mengonfirmasi teman-teman yang akan kita kirimkan hadiah seperti itu. Silakan bisa mengisi feedback formnya, kita tunggu. Ya, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan di Q&A panel atau chat panel, mungkin kita bisa bahas ya, Bas. Iya, benar Pak. Nah, ini tadi ada bahasan yang pertama dari Ellen Olivia, Ibu Ellen Olivia. Nah, Pak Jo, apakah di dalam Google Workspace yang terbaru ini sudah include Google Vault?
Ya, oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan coba share layar saya kembali ya, sebentar. Nah, jadi di Google Workspace, tadi sudah sempat saya informasikan ya. Jadi Google Vault itu ada di edition yang Business Plus. Ya, jadi bila Ibu Ellen membutuhkan data security untuk perusahaannya, nah ini bisa memanfaatkan edition yang Business Plus. Jadi di dalam edition Business Plus ini sudah include fasilitas atau aplikasi Google Vault ya. Nah, mungkin sekedar informasi tambahan buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara webinar ini, terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Dan saat ini Google masih pada masa transisi gitu ya, dari edition yang G Suite ke edition Google Workspace. Ya, jadi oleh karena itu di tahun 2020 ini masih memberikan flexibility dan juga offering yang cukup menarik. Jadi Bapak dan Ibu bisa mendapatkan diskon gitu ya, atau special pricing dari price list ini. Ya, jadi mungkin bisa mendapatkan 20 atau 25% atau 30%. Nah, itu tapi tentunya nanti by approval dari Google. Ya, jadi apabila Bapak dan Ibu tertarik, mohon diisi di feedback form. Kami akan menghubungi dan berdiskusi lebih lanjut, dan kita bisa membantu juga untuk menentukan edition yang mana nih yang mungkin lebih atau yang paling sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Ya, thank you. Oke. Nah, ada pertanyaan yang kedua nih Pak. Share drive ini tersimpan di storage siapa yang tadi kita bicarakan? Apakah semua member atau semua manager atau yang mungkin create folder? Ya. Nah, jadi sekarang konsepnya bukan lagi individual storage gitu ya, tapi sekarang sudah pool storage. Jadi seperti yang tadi disampaikan, jadi sebenarnya tidak lagi signifikan disimpan di storage-nya siapa. Tapi secara konsep ya, file atau data tersebut itu akan disimpan ke storage-nya si owner dari dokumen tersebut. Ya, secara konsepnya seperti itu. Ya, tapi karena sekarang di edition yang Business Standard dan Business Plus itu sudah konsepnya pool storage, maka ya mungkin nggak lagi signifikan gitu ya disimpan ke storage-nya siapa. Karena secara organisasi mendapatkan sekian banyak storage dan ini bisa digunakan oleh siapa saja yang terdaftar. Gitu ya. Thank you pertanyaannya. Oke. Lalu ada pertanyaan ketiga, apakah ada cara khusus untuk upload file yang size-nya cukup besar ke Google Drive agar tidak membebani network traffic? Mungkin bisa dijawab Pak. Ya, good question. Jadi ada dua tools ya yang bisa dicoba untuk dimanfaatkan. Jadi yang pertama adalah Google Drive application ya. Jadi bisa di-download untuk Windows ataupun untuk Mac. Nah, dengan Google Drive application tersebut kita bisa melakukan sinkronisasi termasuk upload data ke Google Drive. Nah, dengan menggunakan tools tersebut itu kita bisa membatasi upload dan download bandwidth-nya. Ya, jadi Bapak bisa mencoba untuk menginstal aplikasinya Google Drive ya, dan bisa dilakukan untuk membatasi network atau membatasi penggunaan bandwidth. Yang kedua adalah live stream ya. Nah, kalau live stream ini bisa streaming langsung dari Google Drive juga. Jadi kalau kita melakukan drive streaming, file stream itu kita tidak melakukan sinkronisasi semua file yang ada di Google Drive. Tapi pada saat kita buka filenya, baru dia akan streaming secara live ke file yang ada di Google Drive. Ya, jadi tidak akan membebani storage yang ada di hard disk, di laptop ataupun di PC. Ya, tapi juga bisa kita manfaatkan ketika kita mau upload file mungkin yang besar gitu ya. Nah, kita bisa drop di foldernya Drive file stream tersebut untuk di-upload, dan kita bisa, setahu saya di file stream kita juga bisa membatasi penggunaan upload dan download bandwidth-nya. Ya, good question. Semoga membantu ya. Oke, nah ini saya ulangi lagi ya bagi teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini. Jangan lupa untuk mengisi feedback nanti dikarenakan kita ada undian sebentar lagi. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan lagi, sekitar 2-3 pertanyaan lagi, kita selesai lalu kita akan mengadakan
undian nih, siapa yang mendapatkan kaos tentunya dari Econ Technology. Seperti itu. Dan juga jangan lupa mengisikan nomor telepon yang tepat dikarenakan nanti kita akan mengkonfirmasi pemenangnya menggunakan nomor telepon tersebut dan mengirim ke alamat mereka. Seperti itu. Nah, lalu ini ada pertanyaan yang penting juga Pak, tapi tidak di Q&A, fitur Q&A, tapi di chat panel nih. Nah, misalnya nih Pak, kita bisa nggak sih sebenarnya mix and match. Nah ini saya, jadi di bisnis starter ini kan ada 300 seat cap ya. Kalau misalnya kita mau mix and match sama bisnis standar atau mungkin beberapa ada di bisnis plus, itu bisa nggak sih sebenarnya Pak? Jadi kalau mau di mix edition-nya itu tentu saja bisa. Jadi again dengan Google Workspace ini akan menjadi lebih fleksibel gitu ya buat perusahaan. Jadi mungkin sebagian user butuh fitur meeting nih 250 partisipan atau butuh Google Vault-nya nih, tadi sempat disampaikan juga di Q&A. Lalu yang sebagian user mungkin nggak butuh Google Vault tapi dia butuh share drive-nya, bisa dikombinasikan. Tentunya ada policy ya dari Google, dan mungkin kita bisa diinformasikan juga kebutuhannya untuk edition yang mana, jumlahnya berapa. Nah, nanti kita akan bantu untuk request-kan approval-nya ke Google. Karena untuk mix edition, itu Google mempunyai policy gitu ya, untuk ada minimum numbers-nya lah. Gitu. Jadi apabila Bapak atau Ibu tertarik untuk melakukan mix ya, edition antara Google Workspace SKU, baik yang business family maupun yang enterprise family, boleh diinformasikan ke kami akan bantu untuk mendapatkan approval-nya dari Google. Nah, oke, cukup membantu ya untuk jawabannya. Nah, ini pertanyaan terakhir, untuk yang sebelumnya, nanti akan kita tampung dahulu, mungkin di lain waktu kita bisa jawab secara langsung, dan mungkin dari situ nanti kita bisa hubungi nih, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan atau mungkin masalah apa sih yang dialami oleh Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar ini, seperti itu. Nah, saya ulangi lagi untuk feedback-nya silakan diisi. Ini sekitar sudah ada 47 tanggapan yang sudah masuk nih. Nah, di sini kita nggak cuma meminta feedback mengenai apa namanya, apakah Bapak Ibu tertarik mengenai fitur-fitur yang telah kita presentasikan, tapi juga kita mau tahu nih, kira-kira ke depannya kita bakal mengedukasi atau mungkin membantu Bapak Ibu dari segi apanya, atau mungkin ke depannya mungkin akan dipresentasikan mengenai Google Meet, kelebihan dari Google Meet daripada yang lain, comparison, atau mungkin hal yang seperti itu. Jadi silakan bisa diisi feedbacknya sehingga kita bisa mengedukasi lebih baik dari Bapak-Bapak atau teman-teman yang ada di sini, seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita write the wheel. Nah, Pak Johannes, apabila user sudah disuspend account-nya, apakah ada kemungkinan untuk dipulihkan sendiri oleh pemilik akun tersebut? Oke. Nah, kalau yang melakukan suspend itu adalah admin ya, di dalam admin panel, user tersebut tidak akan bisa memulihkan akunnya. Jadi harus admin kembali yang melakukan aktivasi terhadap akun tersebut. Beda kalau misalnya lupa password ya. Jadi kalau lupa password, jadi bisa dilakukan self-service ya. Ketika kita enable-kan, itu bisa kita lakukan, aktifkan self-service dari user untuk melakukan pemulihan akunnya. Jadi mungkin ada secret question atau mungkin dikirimkan OTP gitu ya ke mobile device si user untuk dilakukan pemulihan. Nah, ini masih related ya, ditanyakan oleh Pak Yosef, rename account itu bisa Pak. Jadi apabila ada yang resign, lalu akunnya mau di-rename ke yang menggantikan, itu boleh dan bisa dilakukan. Dan secara otomatis, email account yang lama itu akan menjadi alias dari email account yang baru.
Jadi ketika dikirimkan email ke account yang lama akan masuk ke mailbox-nya account yang baru. Jadi itu mungkin strategi yang bagus juga supaya datanya tidak perlu dihapus gitu kan, dan bisa dilanjutkan oleh pengganti dari user yang lama. Ya, semoga menjawab ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Yosef. Oke, nah terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, ini kita akan mulai, ini sudah terkumpul sekitar 49 tanggapan ya. Dan saya sudah sharing tab, yaitu ini secara acak ya. Kita tidak mencoba untuk menganulirnya. Jadi ini murni secara acak, jadi kita bisa mulai. Oh ya, satu lagi pengumuman dari saya. Iya Pak. Bisa di-resume presentasinya Oke. supaya di layar utama. Yes, thank you. Oh ya, untuk keseluruhan dari webinar ini nanti kita akan upload di website kami, yaitu workspace.econtechnology.com/webinar. Jadi teman-teman bisa akses materi pada hari ini. Tadi mungkin ada yang beberapa yang terlambat untuk mengikuti. Nanti kita akan upload webinar ini ke dalam website tersebut. Jadinya tunggu saja. Jadi kita bisa menggunakan atau belajar mengenai secure your data with Google Workspace di website tersebut nantinya. Seperti itu. Oke, nah ini sekarang kita mau langsung saja saya spin ya. Ini siapa yang akan dapat? Yang beruntung nih kali ini. Ya, ya, Pak Martin Prasetyo. Ya, Pak Martin Prasetyo, apakah masih ada di dalam ruangan Google Meet? Tidak apa-apa, dilanjutkan aja, Bas. Nanti Oke. Nah, kita lanjut ya. Selamat Pak Martin Prasetyo. Selamat ya Pak Martin Prasetyo. Nanti akan dihubungi oleh tim kami. Lalu ada Pak Ahmad Awaludin. Selamat buat Pak Ahmad Awaludin. Jadi nanti kita akan hubungi bagi pemenang-pemenang yang ada di sini sehingga nanti bisa mendapatkan atau kita bisa mengirimkan dari hadiahnya. Oke, satu lagi. Kita ada 5 ya teman-teman ya. Jadi ada 5 pemenangnya nanti yang akan kita buat. Nah, ada Mentari Estevin Maliana Milania Pangke. Maaf atas penyebutan namanya. Nah, selamat untuk mendapatkan hadiah dari kami. Jadi kita akan menghubungi para pemenang dan nanti kita akan mengirimkan hadiah ke alamat dari pemenang tersebut. Oke, yang keempat nih ya. Yang keempat nih Pak. Pak Wahyu Cahyo, oke. Selamat Pak Wahyu Cahyo. Akhirnya dapat Pak ya. Selamat Pak. Lalu yang terakhir nih Pak, pemenang yang terakhir untuk prize kita pada webinar kali ini. Iya, Pak Kismawanten. Selamat. Oke, nah itu adalah 5 pemenang kita. Selamat kepada para pemenang. Bagi para pemenang, silakan bisa ditunggu untuk kami hubungi. Jadi nanti akan kita kirimkan hadiah atau door prize yang kita telah sediakan. Jadi ditunggu saja call dari kita dan kita akan mengirimkan hadiah tersebut seperti itu. Nah, setelah semua hal yang kita lalui pada hari ini di event ini, saya sangat berterima kasih kepada partisipan yang sudah datang dan tentunya kami sangat antusias sekali untuk mengadakan dan mengedukasi para customer kami seperti itu.
Dan juga terima kasih, mungkin ada salah kata bisa dimaafkan, sehingga kita bisa memperbaiki diri, ataupun mungkin kritik saran yang kita butuhkan. Kami sangat memerlukan hal tersebut, sehingga teman-teman bisa mengisi feedback, sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam mengedukasi para customer kami. Nah, demikian dari saya, Bas. Mungkin ada tambahan dari Pak Jo? Terima kasih banyak ya buat semua yang sudah hadir. Semoga informasi yang kami bagikan sangat bermanfaat dan kami harapkan bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Jangan segan untuk menghubungi kami apabila ada pertanyaan, dan terima kasih banyak. Di kesempatan ini saya juga mau mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru yang sebentar lagi akan datang ya. Selamat berlibur. Tetap jaga keamanan dan stay healthy ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi nanti di webinar yang akan kita adakan selanjutnya. Thank you. Selamat siang. Siang.